Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Siwalmari Torababan. Pada kesempatan ini saya membuat video presentasi untuk mempresentasikan terkait studi kasus Herba Sehat ke atas tugas besar satu mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis. Herba Sehat merupakan sebuah perusahaan UMKM yang memperjualbelikan minuman herbal yang berasal dari rempah-rempah Indonesia seperti kunyit, temulawak, jahe. Kemudian herba sehat ini sang pemilik yaitu Budi memiliki target untuk mengembangkan usahanya ke skala yang lebih besar atau ke skala nasional sehingga produk herba sehat ini dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dengan tetap mempertahankan aspek keberlanjutannya. Namun, untuk mencapai target tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang harus dilewati oleh Budi ini, yaitu tantangan dalam pengembangan usahanya dari segi pendanaan, transformasi manajemen, etika bisnis, begitupun juga dengan pemasarannya. Nah, karena itu, di sini saya melakukan analisis untuk kasus tersebut. Jadi, untuk kasus tersebut, peran Budi di dalam usahanya itu sendiri, ia adalah seorang yang memiliki visi dalam pengembangan bisnis. Budi ini memiliki visi yang kuat sehingga dia merencanakan ekspansi UMKM ke skala nasional. Keputusan ekspansi ini mencerminkan bahwa Budi ini memiliki ambisi serta pemahamannya juga akan potensi pasar. Kemudian peran Budi lainnya yaitu dalam pendekatan manajemen. Budi ini orang yang dalam operasional bisnisnya, ia menandakan bahwa dengan kepemimpinan hands-on, di mana dia ada dalam keterlibatan langsung pada bisnisnya. Kemudian, keputusan finansial dalam penggunaan modal ini Budi juga berperan, yaitu dia menggunakan selama 3 tahun, yaitu modal sendiri, yang menunjukkan kehati-hatiannya dalam mengelola keuangan. Selanjutnya adalah sikap-sikap dasar yang perlu dikembangkan dari Budi, yaitu dari kemampuan untuk mendelegasikan, yaitu membangun tim yang lebih profesional dan bisa saling mendukung. Kemudian adaptabilitas dalam manajemen juga perlu ditingkatkan oleh Budi ini, khususnya dalam peralihan dari manajemen yang personal ke profesional. Karena tadi Budi ini ingin bisnisnya ini lebih ke skala nasional. Selanjutnya, analisis dari karakteristik kewirausahaan juga harus. Budi ini memiliki tiga karakteristik yang memenuhi, yaitu inovasi, pengambilan risiko, dan proaktif. Di mana inovasi, si sang pemilik UMKM atau Budi ini memiliki gagasan baru untuk mengembangkan produk dan layanan yang unik. Kemudian pengambilan risiko, karena ia mau memperluas bisnisnya ke pasar nasional, artinya dia harus berani, dia orang yang berani mengambil risiko bisnis. Karena kita tidak tahu bahwa dengan memperluas bisnis apakah dia akan untung atau rugi. Namun di sini Budi adalah seorang wirausaha yang berani mengambil risiko. Kemudian Budi ini juga orang yang proaktif, yang selalu mencari peluang-peluang baru untuk mengantisipasi perubahan dalam industri. Selanjutnya dari segi pendanaan, ada 3 pendanaan yang direkomendasikan untuk yang pada umumnya digunakan, yaitu modal sendiri, di mana dengan modal sendiri ini keuntungan yang didapatkan itu lebih signifikan
fleksibilitas dalam penggunaan model bisnis, kemudian tidak ada intervensi dari investor-investor eksternal. Namun sayangnya jika menggunakan modal sendiri ini adanya keterbatasan jumlah modal dan karena mengandalkan kemampuan finansial pribadi. Kemudian yang kedua, ada pinjaman bank. Jika menggunakan pinjaman bank, seorang wirausaha tetap dapat mempertahankan tetap mempertahankan kepemilikan perusahaannya dan dapat memperoleh manfaat pajak dari bunga. Akan tetapi, keterbatasannya ialah karena adanya beban bunga, maka seorang wirausaha memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran rutin terhadap uh, pinjaman bank itu. Selanjutnya adalah penerbitan saham, di mana penerbitan saham ini kita mendapat menawarkan uh, saham ke publik, kemudian kita dapat memperoleh modal yang besar tanpa kewajiban pembayaran yang rutin. Karena dengan penerbitan saham ini ada fleksibilitasnya dalam penggunaan dana dan risiko finansial. Namun kekurangannya adalah kita tidak memiliki kepemilikan penuh lagi dalam bisnis kita karena adanya investor-investor lain yang memiliki kepemilikan atas bisnis tersebut. Kemudian kita juga memiliki beban yang harus meningkatkan dan memperkuat bisnis untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder. Nah, untuk kasus Budi ini, strategi pendanaan yang disarankan yaitu yang pertama, karena dia sekarang sudah menggunakan modal sendiri, yaitu strategi pendanaan yang bisa dia lakukan untuk beralih, untuk memperluas bisnisnya adalah melakukan pinjaman bank. Ini dilakukan secara bertahap. Dari yang pertama itu pinjaman bank dulu. Dengan mengajukan pinjaman, bank dapat mendukung ekspansi bisnisnya. Dengan tetap, jadi Budi tetap dapat mempertahankan kontrol penuh terhadap perusahaannya. Kemudian setelah bisnisnya berjalan lancar, pinjaman banknya tetap bisa terpenuhi. Dari keuntungan-keuntungan bisnisnya dia bisa melakukan reinvestasi profit dari keuntungan tersebut digunakan lagi untuk meningkatkan operasional dari bisnisnya itu sendiri. Kemudian dari reinvestasi profit ini dapat membantu juga untuk membuktikan bahwa perusahaan ini mampu untuk bertahan dan berkembang dengan dana internal. Nah, ini berhubungan juga dengan yang ketiga, yaitu pertimbangan untuk penerbitan saham. Ketika uh, bisnisnya sudah pinjaman bank lancar, reinvestasi profit bisa, sehingga uh, dapat menarik investor luar ketika perusahaan mempertimbangkan untuk penerbitan saham. Namun dalam penerbitan saham ini di tahap yang ketiga, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu dia harus mengevaluasi dulu ekspansi nasional terkait kebutuhan pendanaan. Pokoknya dia harus mengevaluasi secara menyeluruh. Kemudian bisnis wirausaha ini atau perusahaan ini atau UMKM ini serba sehat harus mempersiapkan tata kelola yang baik, harus yang terstruktur untuk memudahkan juga bagi nantinya investor. Investor ketika mau membeli saham atau uh, melihat profil bisnisnya, investor dapat melihat profil bisnisnya yang secara terstruktur sehingga investor pun tertarik untuk berinvestasi di perusahaannya itu sendiri. Selanjutnya, strategi pemasaran.
yang disarankan untuk Budi itu melakukan branding yang kuat dengan membangun identitas merek yang unik dan mudah diingat oleh pasar nasional. Jadi karena dia ini minuman herbal, jadi dia perlu brandingannya seperti apa, bahwa brandingannya dia ini adalah minuman yang sehat untuk kesehatan tubuh, sehingga dia bisa mensosialisasikan tentang kesehatan, tentang minuman kesehatan. Kemudian saluran distribusinya, dia perlu memperluas jangkauannya. Kalau yang tadinya cuma di dalam satu kotanya, karena dia ingin um, bisnisnya ini berkembang lebih luas, sehingga dia harus memperluas jangkauannya dari berbagai toko, mungkin dari toko kecil ke supermarket yang lebih besar. Kemudian bisa juga untuk membangun platform e-commerce. Selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu yang paling penting di era saat ini adalah kampanye digital, di mana dia harus memanfaatkan media sosial dan juga konten-konten digital untuk menjangkau konsumennya dengan adanya konten kreator untuk mempromosikan produk-produk yang dari herba sehat ini. Kemudian dalam inovasi produknya, herba sehat ini harus fokus terhadap pelanggannya. Jadi pelanggan memahami kebutuhan pelanggan dan preferensi konsumen di seluruh Indonesia. Jadi dia harus membuat sebuah uh, survei survei kebutuhan konsumen itu seperti apa. Nah, kemudian dia dapat mengetahui kemana target pasarnya, bisa meluas kemana target target pasarnya ini, bisa meluas ke seluruh Indonesia atau tidak, atau untuk meluas ke seluruh Indonesia apa yang harus dia persiapkan, atau uh, pelanggan seperti apa yang akan menjadi target marketnya. Selanjutnya, dari untuk kerangka bisnis dari segi keberlanjutan, di sini saya eh, menyarankan Budi untuk membuat visi dan misi terlebih dahulu, yaitu visinya untuk menjadi produsen minuman herbal terkemuka dengan dampak sosial positif, dengan misi menyediakan produk-produk herbal berkualitas yang terjangkau dan berkelanjutan. Dari kerangka, jadi nanti untuk kerangka bisnisnya, Budi ini harus Budi atau tim operasional dari Herba Sehat harus memperhatikan ketiga aspek ini, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan. Di mana aspek ekonomi ini digunakan untuk pengembangan model bisnisnya, di mana dalam pengembangan model bisnisnya, uh, dia harus memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya dari segi pembuatan produk, ya walaupun harga untuk produk yang berkelanjutan atau produk yang baik itu lebih mahal, Budi ini timnya tidak boleh mengorbankan kualitas untuk mendapatkan, tidak boleh menurunkan kualitas dengan merusak harga, mengganti bahan pokok dengan kualitas yang tidak baik untuk mendapatkan uh, keuntungan yang lebih banyak. Karena misalnya harga dari bahan bakunya itu sendiri mungkin meningkat, dan untuk misalnya untuk
bahan baku yang sesuai dengan pertumbuhan keberlanjutan ini. Jadi kemudian dia mencari alternatif lain yang sebenarnya merusak kualitas produknya. Oleh karena kalau seperti itu, dia tidak namanya tidak mempertahankan aspek berkelanjutannya. Kemudian dari aspek sosial, ia dapat melakukan pemberdayaan petani lokal. Jadi menggunakan bahan-bahan yang berasal dari petani-petani lokal Indonesia. Kemudian untuk melakukan pengembangan keterampilan bagi karyawan dengan menciptakan tenaga kerja yang andal dan loyal. Kemudian dari aspek lingkungan, dia harus mengoptimalkan bahwa penggunaan bahan baku dan energi yang ramah bagi lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon dan limbah dalam proses produksinya. Aspek lingkungan ini berkaitan tadi dengan aspek ekonomi, di mana ia tidak boleh mengganti bahan baku yang tidak sesuai dengan standar keberlanjutan karena harga bahannya lebih tinggi. Namun dia harus tetap menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan standar dari aspek keberlanjutan ini tanpa agar konsumen-konsumen itu tidak kecewa. Selanjutnya, untuk penciptaan nilai stakeholder, pertama-tama ya harus menciptakan sistem penjaminan mutu yang digunakan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan konsumen. Misalnya dengan menggunakan standar ISO 9001 atau yang lainnya. Kemudian dapat melakukan program pengembangan pemasok yang bertujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pemasok, terutama para petani-petani lokal tadi. Kemudian etika bisnis dan keputusan. Jadi untuk memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil itu sesuai dengan prinsip etika, Budi ini harus mengadopsi model decision making framework, yaitu ada tanggung jawab terkait ekonomi, legal, etis, di mana dia harus mengevaluasi setiap dalam pengambilan keputusan itu, dia harus mengevaluasi terlebih dahulu setiap keputusan bisnis dari berbagai perspektif, sehingga keputusan yang diambil itu tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika yang menjunjung kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai ini yaitu integritas, tanggung jawab, dan juga keadilan. Integritas yaitu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses bisnisnya. Kemudian tanggung jawab dengan mempertimbangkan dampak dari keputusan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu juga harus memiliki keadilan, harus adil, di mana memperlakukan karyawan, pemasok, konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Akan tetapi mungkin dalam penerapannya akan terjadi dilema-dilema etis. Contohnya, jadi mungkin menghadapi pilihan antara menggunakan bahan baku yang lebih murah, namun tidak ramah lingkungan, seperti yang di aspek ekonomi tadi. Bahan baku yang lebih murah, ya, namun tidak ramah lingkungan, atau harus tetap memilih bahan berkualitas tinggi yang lebih mahal, namun mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam situasi ini, Budi dapat membuat keputusan yang transparan karena mungkin juga ini berkaitan dengan keuntungan juga bagi perusahaan. Jadi, dia harus transparan dan melibatkan tim dalam proses pengambilan
keputusan. Kemudian setiap pertimbangan semuanya didokumentasikan dan eh, mempertimbangkan juga dampak jangka panjang dari brand herba sehat ini. Di mana kalau mengambil keputusan jangka pendek, Budi akan memilih menggunakan bahan baku yang lebih murah, namun tidak ramah lingkungan. Akan tetapi ketika sampai ke tangan konsumen, konsumen mungkin akan kecewa sehingga konsumen tidak mau lagi untuk membeli produk dari herba sehat. Namun, jika harus mengorbankan keuntungan karena tetap memilih bahan yang berkualitas tinggi dan lebih mahal, tapi mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, mungkin di saat ini Budi akan sedikit mengurangi, keuntungannya akan sedikit berkurang, akan tetapi ketika sampai ke tangan konsumen, konsumen tahu bahwa produk ini produk yang berkualitas, sehingga konsumen juga mungkin akan mempertimbangkan untuk repeat order atau membeli lagi dari produk herba sehat ini. Dan yang terakhir untuk transformasi manajemen. Untuk menghadapi ekspansi bisnis ke skala nasional, herba sehat dapat menerapkan transformasi manajemen, di mana langkah pertama yang bisa ia lakukan adalah mendesain ulang restrukturisasi organisasinya, dan penetapan sistem manajemen. Jadi agar perusahaan ini mampu untuk beroperasi dengan skala yang lebih besar. Kemudian penerapan sistem manajemen yang lebih profesional untuk membantu perusahaan menjalankan standar operasional yang lebih konsisten di setiap unit bisnis. Jadi karena mungkin nantinya herba sehat ini akan membuka cabang-cabang di luar kota, sehingga ia harus membuat penerapan sistem manajemen yang profesional, di mana di setiap outletnya, di setiap kota outlet dari herba sehat ini memiliki standar operasional yang konsisten dan sama. Kemudian dari sisi sistem prosedurnya dapat menyusun namanya standar operating procedure atau SOP. Ini untuk memastikan bahwa semua produk bisnis berjalan sesuai dengan standar. Kemudian juga akan membantu dalam menjaga kualitas produk. Nah, selanjutnya dalam penerapan performance management system atau sistem manajemen profesional ini dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan. Jadi nanti dalam melakukan pelatihan karyawan, di sini juga akan ada pemantauan kinerja karyawan untuk memberikan evaluasi yang lebih objektif. Kemudian dapat mengadopsi knowledge management system untuk membantu perusahaan mengelola dengan lebih efisien dan terintegritas. Dan untuk menjaga agar nilai-nilai inti dari perusahaan tetap terpelihara selama transformasi ini, yaitu mengadakan yang itu tadi, pelatihan internal, menyusun kode etik yang sejalan dengan visi perusahaan, yaitu visi yang ingin dibangun adalah komitmen terhadap kualitas produk dan berkelanjutan. Jadi kembali lagi di etika bisnisnya, dari segi struktur bisnisnya, Budi ini harus mengingat bahwa visi dari perusahaan itu komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan. Jadi jangan sampai produk-produknya atau operasionalnya itu merusak lingkungan atau tidak
sepemahaman dengan visi ini. Oke, yang terakhir, jadi kesimpulannya UMKM Herba Sehat ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan pendekatannya yang sistematis dan kelanjutan tanpa menghilangkan identitasnya. Jadi tetap herba sehat yang ada, namun menambahkan aspek-aspek yang lebih profesional lagi, menambahkan sistem-sistem yang lebih terstruktur dan tersistematis. Kemudian rekomendasi untuk pemilihan UMKM agar memprioritaskan dulu transformasi manajemen, etika bisnis dan keberlanjutan dalam pengembangan usaha ini. Dan untuk implementasinya dilakukan secara bertahap. Jadi memprioritaskan dahulu dari struktur organisasi tadi, dari pelatihan karyawan, kemudian dari etika bisnis bahwa dalam operasional tidak boleh ada um, sistem produksi yang mencemarkan lingkungan atau kualitas produk yang buruk yang tidak ramah lingkungan, dan hal-hal lain yang mengabaikan lagi keberlanjutan. Nah, dan selanjutnya yang lain-lainnya diimplementasikan secara bertahap. Jadi jangan uh, dipaksakan, tetapi secara bertahap. Sama dengan pendanaan tadi dilakukan secara bertahap. Baik, sekian video presentasi dari saya. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.